Segala puji dan hormat kami datang kepada Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih Tuhan, kami tahu Engkau sudah hadir di atas puji-pujian kami. Dan Tuhan kuasai hati kami, kuasai ruangan ini. Bahkan Tuhan ampuni kami semua, sehingga kami dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. Karena hamba tidak ada apa-apanya tanpa pimpinan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan pakai hamba-Mu yang hina-hina ini untuk menjadi saluran berkat tentang kebenaran firman-Mu. Terpujilah Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Pertama-tama terima kasih ke Tuhan Yesus. Saya baru pertama kali hadir di rumah dua hamba Tuhan malaikat di sini. Dengan rendah hati saya lihat bisa menyambut orang kecil seperti saya untuk boleh dipercayakan Tuhan membawa firman Tuhan. Saya bisa sampai di sini karena ada humas Kristen, yaitu ibu yang cantik, Ibu Grace. Dia selalu membuka pintu, selalu memberikan saya tempat-tempat pelayanan, dan saya memuji Tuhan, itu berkat. Dan saya percaya bahwa semua sudah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasal 4. Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-27. Untuk menghormati firman Tuhan kita bangkit berdiri. Saya akan membacakan ayat yang ke-20. Ibu bapak saudara membacakan ayat yang ke-21. Ayat 27 kita baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 20 sampai dengan 27. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendatangkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Buanglah mulut yang serong dan daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Kita bersama-sama. Janganlah menyimpang kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya. Saya berasal dari Rote, daerah yang terpencil di ujung, tetapi saya lahir di Bandung. Dan saya boleh lagi dibesarkan di Bandung, jadi hawa Sunda itulah yang ada di saya, walaupun darah saya itu kalau dipotong dia bunyinya Rote. Saya punya suami, punya pendeta, tetapi Tuhan sudah panggil 5 tahun yang lalu. Dan anak saya 2 laki-laki, yang satu kapten kapal sekarang ada di Arab, dan yang kedua adalah sarjana hukum yang ada di sini, semua sudah berkeluarga. Dan saya memuji Tuhan karena Tuhan masih pakai dalam kehidupan saya untuk lagi boleh melayani Tuhan dengan berbagai macam cara. Namun di dalamnya saya boleh lagi membawa kita untuk melihat bahwa kenapa firman Tuhan hari ini katakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Berarti dia bapak, kita anak. Ya, itu sesuatu pangkat yang luar biasa. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Banyak orang tidak perhatikan perkataan Tuhan. Mereka dengar dari telinga kiri, keluar telinga kanan, ataupun mereka keluar dari telinga kiri, dia jatuh lagi. Ya. Namun di sini saya percaya di sini tidak ada orang yang mempunyai telinga seperti itu. Kita akan lihat nanti karena saya ada bawa alat peraga juga. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ya.
kepekaan kita kepada firman Tuhan, di mana saja, kapan saja, apapun yang kita kerjakan, seyogianya kepekaan itu ada. Sehingga suara Tuhan lebih besar daripada suara dunia yang ada. Amin. Karena di dalamnya kalau tidak ada suara Tuhan, maka telinga kita itu perlu disunat. Hati kita perlu disunat. Oleh dan sebab itu, di dalam kehidupan ini, hati adalah pusat intelek. Orang beriman, di dalamnya hati adalah sebuah tindak lanjut daripada kehidupan, karena dalam hati itu kita bisa lihat wajah, ya, kita bisa lihat mata dan wajah orang dari hati itu keluar. Apakah orang ini sedang dalam bersukacita? Selalu smile. Smile, tapi jangan smile yang jadi-jadian, karena itu sangat-sangat meragukan. Tetapi kata smile itu ada sukacita. Tapi kalau kita lihat dari mata orang dan juga face orang, kita sudah tahu hati dia. Ya, saya berkecimpung dan melayani, dan Tuhan berikan karunia untuk okultisme. Jadi udah berenang dengan karakter, sifat yang ada, sehingga dari cara bicara, cara dia tampil itu sudah tahu orang ini bagaimana. Tapi saya bukan Tuhan, tapi itu yang Tuhan berikan, sehingga saya bisa masuk untuk di dalamnya menyatakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, oleh dan sebab itu, jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Dalamnya hati siapa yang tahu? Ya, kita bisa sampai kemana saja. Ibu yang melahirkan kita pun tidak tahu hati kita. Suami yang atau istri yang mendampingi kita pun tidak tahu hati kita. Karena seluruh tubuh kita yang paling mahal itu adalah hati. Karena Tuhan gak lihat penampilan, Tuhan tidak melihat depositomu, Tuhan tidak melihat latar belakangmu, Tuhan tidak melihat keturunanmu, Tuhan tidak melihat prestasimu. Yang Tuhan lihat adalah hati kita. Ya. Kalau hati kita beres di hadapan Tuhan, maka roh Tuhan akan menguasai kehinaan kita dan keterbatasan kita. Kesaksian tadi kalau cukup hidup. Ya. Kalau kita dijawab Tuhan, itu suatu glory yang solideo luar biasa. Tidak dapat kita ungkapkan, karena kehadiran kuasa Tuhan bukan murahan, tapi terlalu mahal. Oleh dan sebab itu, ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di situ dikatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Pertanyaannya sekarang, bisa kita jaga hati kita? Halo? Bisa ada yang jawab, oh saya bisa jaga hati saya. Hanya Yesus, kita minta Yesus jaga hati kita. Ya, supaya kita nggak sombong. Kita tidak penipu, kita tidak punya hati yang simpan stok-stok kedegilan, dendam, kebencian, ya, dan juga tidak senang kepada orang iri hati dan lain sebagainya. Itu menghalangi kehadiran Tuhan di dalam hati kita. Ya, sehingga di dalamnya saya mau melayani Tuhan itu semalam-malam saya harus bergaul dengan Tuhan. Sampai saya dapat jamahannya. Karena gak bisa melayani begitu-begitu saja tanpa ada kuasa. Ibu bapak, tidak mudah, saya tidak pernah mimpi jadi gembala. Karena suami saya jadi gembala, saya wakilnya. Ya. Nah, tapi waktu pulang, itu kayaknya jantung saya sebelah udah pergi itu. Oh Tuhan. Padahal saya bukan orang baru. Tetapi untuk tanggung jawab yang tadinya kepada suami, apa-apa kita share, kita berbagi. Lalu sekarang kita harus langsung. Itu sangat menakutkan. Ya. Apa
Apa saja sekarang yang saya lupa atau apa saya Tuhan di mana? Ini di mana kan anak dua saya sudah berumah tangga, tidak bersama dengan saya. Saya selalu tanya, ini saya tadi taruh di sini, di mana Tuhan? Itu ada aja tuh dituntut. Mungkin untuk kita semua itu harus sepele, tapi untuk saya bukan sepele. Karena saya berkomunikasi terus dengan Tuhan. Sehingga di dalamnya suara Tuhan lebih besar daripada suara dunia. Amin? Oh Tuhan, luar biasa. Karena itu, di dalamnya tadi kesaksian itu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, saya percaya ibu ini mengalami sesuatu yang luar biasa, lebih mahal daripada emas intan berlian. Kehadirannya mahal. Saudara percaya bahwa Yesus sudah ada di sini? Dan suka bergaul dengan Tuhan. Jangan begini. Kan Tuhan kasih kita suara. Ya, saya ajar jemaat saya untuk baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ada ayat-ayat kunci yang selalu saya habis kita sematkan apa? Yang selalu saya tanya kepada salah satu jemaat, kalau dari mimbar kelihatan yang matanya melotot, tapi pikirannya tuh kemana-mana, ya. Dan kelihatan sekali ada yang tunduknya pelan, bangunnya tuh kaget, ya. Jadi dari mimbar itu, kalau dari mimbar itu kelihatan seperti itu, Tuhan lihat kita nggak? Lihat dong. Tuhan tahu kita. Ya. Oleh dan sebab itu kita lihat di sini bahwa hati adalah pusat perasaan. Hati takut dan bertobat. Hati mengasihi, bahkan juga hati di dalamnya punya khawatir, menderita dan emosi. Ini nggak bisa bilang, oh saya begini, nggak bisa. Karena Roma 3 ayat 23 katakan apa? Semua kehilangan kemuliaan. Tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Makanya kita perlu firman. Terima kasih sekali. Saya dari tadi saya terus berdoa dan mengucap syukur. Saudara tahu kalau saudara nyanyi, ini tembok ini melekat loh. Pujian. Ini benda mati. Tetapi semua tersimpan di sini. Firman, pujian, kesaksian, semua tersimpan di dalam tembok. Karena Tuhan katakan kalau kamu nggak mau menyembah aku, batu akan dipakai. Nah sekarang semua punya hati? Baik, saya akan peragakan hati. Maaf, bukan kepada anak-anak sekolah minggu, tetapi dengan alat peraga 80%. Ini sampai ke Filipina, Korea, dan ke semua jajaran Nusantara. Saya selalu bawa ini. Kenapa? Ini sentral. Nah, oleh dan sebab itu waktu saya ada di Filipina, ya saya senang karena di sana banyak orang Manado dan orang Sunda. Jadi saya tidak pikir bahwa saya ada di Filipina. Kita masih bisa dengan berbahasa kita. Nah, ini apa nih? Hati ya. Hati manusia. Ini manusia yang Kristen. Ya. Ini Roh Kudus. Ini apa? Firman Tuhan. Ingat baik-baik loh. Dia apa dia? Jangan sampai nggak lupa. Minta maaf saya orang Timur tapi bisa berbagai macam sedikit bahasa. Hati manusia ini kita lihat warnanya apa? Hitam. Maaf kalau ada orang hitam di sini. Tetapi kita lihat di sini banyak sekali apa nih? Binatang, lambang daripada kehidupan manusia yang bergaul dengan binatang. Ini apa nih? Serigala. Dia sering pencuri. Sang mencuri. Ya. Waktu saya bikin KKR di NTT di Pulau Alor,
Itu di sana Swangi, tahu Swangi? Itu sangat keras. Waktu saya habis berdoa, saya duduk di bawah pohon karena malamnya bikin KKR. Di rumah itu di sana tuh nggak dempet-dempet, jauh, ya. Ini saya pikir ada orang nggak ya kalau saya bikin firman Tuhan. Nah, lagi duduk santai karena saya lagi berpikir ini mindset saya ini sudah penuh dengan firman Tuhan. Lalu terus bergaul dan terus ilustrasi itu masuk. Tiba-tiba kalau binatang itu turun dari pohon, pantatnya duluan atau kepalanya yang duluan turun? Pantatnya. Normal ya itu ya. Tapi waktu saya duduk, saya lihat kepala duluan. Kutuk, turun sampai di tanah, jadi orang. Lalu dia katakan, di sana juga orang tua dipanggil mama. Mama sudah lihat kita. Jangan, diam dong. Di situ mulai saya hajar, muntah dia dan lain sebagainya. Saya tanya kamu siapa dan sebagainya. Saya lihat di sini, ini pintu pertama saya harus masuk KKR malam nanti. Menu yang disiapkan untuk saya. Akhirnya dia bertobat. Muntah habis semua itu, muntah daun, muntah segala macam yang dia pakai tentang okultisme. Lalu keluar. Ada ipar saya, ada apa Mas? Itu urusan. Karena laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, menjaga sesuatu karena iblis biasa permainannya seperti itu. Akhirnya urus dia, urus, siap saya. Saya lihat itu serigala yang di sini bilang kayak kantek jadi-jadian. Yang kayak ginian mah kecil saya pikir. Sudah selesai. Makanya saya tertarik tentang ini. Ingat baik-baik, orang Kristen ada yang punya sifat serigala. Dia senang mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa mencuri kemuliaan Tuhan? Ceritanya dia seperti orang yang rohani. Ketemu orang bicara tentang firman ini dan lain sebagainya. Sedangkan dia sendiri tidak pernah baca firman. Ya. Yang kedua ini apa nih? Ini nih, gara-gara ini kita ada di dunia. Waktu itu Hawa ngelamun, jadi Om Adam lagi pergi. Ular bilang, makan itu buah yang baik dan jahat, kamu gak akan mati. Kamu nanti sama seperti pembohong itu sudah ada di dalam Yohanes 4. Ya. Yohanes 8 ayat 44. Tolong kalau saya ngomong itu dicatat atau dilihat apakah saya setan. Ayat itu betul nggak? Yohanes 8 ayat 44. Apa dia bilang di situ? Siapa yang sudah ketemu baca dengan suara keras? Yohanes 8 ayat 44. Iblislah menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ngeri nggak ayat ini? Jadi kalau kita berbohong, penipu, pendusta, Tuhan kita siapa? Itu dia. Bukan saya yang jawab. Ya. Akhirnya kita lihat di sini katanya Kristen, tapi maki jalan terus, bohong jalan terus, nipu jalan terus, ngerumpi jalan terus, gak takut Tuhan. Inilah Tuhannya Raja Pembohong, Raja Pendusta. Lalu ini apa nih? Singa, sampai ya saya? Enggak. Gantian kita. Kalau ini apa nih? Singa. Ya. Bawaannya apa kalau singa? Ganas. Lalu marah. Gak pernah senyum kan kita lihat singa? Ya. Coba ke kebun binatang gak pernah dia. Nah ini nggak hujan nggak angin, bawaannya marah.
Sehingga Efesus 4 ayat 26 katakan apa? Ini orang persekutuan harusnya baca firman dari Kejadian sampai Wahyu. Jangan begini otot kalau saya ngomong. Jangan kamu marah sampai matahari, tapi suka marah bertahun-tahun. Lihat kalau lagi marah datang ke kaca, lihat mukanya. Ya, persis ini. Ya. Apalagi orang yang tidak bisa mengampuni, itu musuhnya Tuhan. Ini apa nih? Agak tinggi sedikit di belakang tadi. Pura-pura. Ini roh pemalas ada di sini. Udah tahu tuh gereja jam sekian, udah tahu persekutuan jam sekian, dia tetap di bawah selimut karena ruang AC. Ya, ada satu bapak, kalau dia ada satu ibu, kalau dia ke gereja, tiap hari dia jalan sendiri ya. Tanya, Bu, Bapak mana? Saya katakan, kenapa ibu mau kalau dia gini? Lalu sesudah itu, ibu itu saya tanya kepada ibu itu, Bu, jangan jalan sendiri. Dia bilang apa? Dulu waktu ibu berkati, dibilang susah, tanggung bersama, nasib tanggung bersama. Jadi kalau saya sudah ke gereja sama dengan Bapak ke gereja. Sesat kamu. Gak ada di firman Tuhan. Kalau kita bicara tuh harus ada di firman Tuhan. Pasal berapa, ayat berapa. Supaya itu bisa masuk di dalam kehidupan kita dan roh bekerja. Sudah itu ini. Ini paling enak nih. Apalagi kalau bikin pakai pronukun. Mama mia. Ya. Atau babi panggang. Wah. Mertua lewat. Kan ada yang ngomong. Ini sedikit ya. Ilustrasi yang saya berikan. Ini kalau dikasih mandi pakai parfum, pakai sabun yang wangi, terus pakai bedak, pakai spray, pakai duduk taruh di ruang tamu, dia betah nggak? Tempatnya di mana? Di kubangan. Ya. Nah ada orang Kristen seperti ini. Dandannya rapi, kelihatannya perlente, kelihatannya wibawa. Tetapi ada roh ini. Nah, ada satu ilustrasi. Babi, sapi, sama anjing. Udah pernah dengar belum? Babi, sapi, sama anjing. Mereka ngobrol. Kalau capek berhenti dulu. Mereka ngobrol, lalu kata anjing begini, itu manusia kalau lagi marah nggak permisi ke saya, nama saya disebut terus. Ya. Nggak permisi ke saya, kayaknya saya ngetop deh. Lalu babi katakan, saya juga loh. Kalau mereka lagi marah, itu sebut itu yang keluar itu BAB. Ya. Itu juga nggak pernah minta surat rekomendasi dari saya untuk supaya mereka bisa nyebut-nyebut nama saya. Sapi bilang, daging saya juga mahal. Ya. Tapi mereka jarang sebut sapi loh. Nggak pernah, karena saya gede mungkin ya. Lalu 3 makhluk itu katakan, wah kalau begitu siapa yang ngetop? Yang paling ngetop dari 3 ini siapa? Anjing kalau dibikin RW enak ya. 3 ini kalau dimasak enak. Kalau udah matang. Nah, kalau manusia yang seperti ini kalau udah matang, dia nggak mau lagi sebut ini. Karena apa? Ini tidak menguntungkan di dalam pertumbuhan imannya. Ini apa nih? Kambing. Tanduknya itu nggak pernah lembut, selalu tegar tempuk. Ya, ini lambang kesombongan. Ya.
Di mana-mana cerita saya. Kalau bersaksi saya. Kalau ini saya semua. Tuhan nggak ada disebut. Ini orang yang keras kepala batu. Kepala angin. Nah ini, makin dibuka, makin indah, makin sombong. Jadi jangan pernah sombong, kita ini hanya debu. Kita hanya uap, jangan pernah sombong. Sombong itu musuhnya Tuhan. Nah orang Kristen seperti ini, hatinya seperti ini. Karena ada apa? Tuhannya itu tadi, Yohanes 4 ayat 88, dia adalah raja pembohong, pendusta, ya, tukang maki dan lain sebagainya. Dia tusuk mata kita supaya kalau baca firman Tuhan ngantuk, tapi kalau lihat novela atau film itu matanya melotot. Sehingga mata hati ini gelap. Orang seperti ini, yang kita sebagai pajangan, Roh Kudus sebagai penonton. Dia tidak akan masuk di dalam hati ini. Bentar. Ya, kita akan duduk dulu. Kita lihat di sini firman Tuhan dalam ayat 23, semua bawa firman Tuhan. Kalau kita bersekutu bawa firman Tuhan. Jangan kayak ngomong nanti waktu salaman terus lalu saya ajar jemaat. Kalau saya lihat, apalagi itu di gereja HKBP di sini ada orang Batak. Semua semua orang percaya ya. Itu kalau habis itu salaman itu kalau lagi firman Tuhan, guru itu pakainya itu dari atas turun ke bawah, tuh kayak mas berjalan. Tapi kalau firman Tuhan datang tuh, dia tunduknya pelan sekali anginnya. Nggak bangun-bangun. Roh Tuhan memimpin saya, pukul itu mimbar kebetulan itu dari kayu. Siapa yang mau masuk surga? Dia juga angkat tangan. Bangkit ya dari antara orang tidur. Bawa lagi firman. Kembali lagi dia mengheningkan cipta. Pelan sekali turun. Sampai pada firman yang menggigit. Saya pukul meja dan saya katakan, siapa yang mau masuk neraka? Semua angkat tangan, dia angkat tangan. Saya bilang, Pak, mau ke neraka? Enggak. Kenapa Bapak angkat tangan? Jebakan-jebakan dalam membawa firman Tuhan itu sangat relevan. Di dalamnya roh bekerja. Sehingga tidak ada kompromi di dalam mendengar firman Tuhan. Saya asal di PIB. Waktu mau dilantik 2 kali datang dari sinode untuk bisa diterbitkan pendeta di PIB, saya bilang no. Karena waktu saya pemuda, saya turun dari gereja, tangga gereja, saya lihat pendeta sudah buka baju, dia main. Sudah itu mulai dia nyap-nyap ke istrinya. Hah? Tadi dia mau bagus. Kedua, dia minum roti putih itu nggak stop. Tidak tahu 1 hari habis berapa stop. Saya kasih di dalam Yesaya 55 ayat 2. Dia bilang, itu kan bukan untuk roti. Ya, tapi belanjakan uangmu bagi roti yang berguna bagi tubuhmu, bukan roti yang membawa penyakit dalam tubuhmu, karena tubuhmu adalah rumah. Tahu apa ini pendeta? Saya yang kerja, saya yang punya uang. Ngomong dalam bahasa Sunda. Saya balas, saya katakan, Tuhan urusannya. 1 bulan kemudian istrinya telepon, tolong ke rumah sakit, doakan bapak sakit. Gak bisa tidur, begini aja karena paru-parunya sudah setengah dikasih ke iblis. Tinggal setengah yang masih dipakai. Saya bilang tadi, Pak,
Tadi saya mau datang, saya mau beli roti putih untuk Bapak. Tapi saya takut Bapak sudah tidak konsumsi lagi. Dia udah nggak bicara. 3 bulan kemudian sudah kulit bungkus tulang. Waktu saya berdoa dan saya jamah dadanya tuh seperti batu. Bukan, tidak ada lagi daging. Batu, sudah kulit bungkus tulang. Percaya pada Yesus? Mau berdoa? Ternyata iblis sudah tunggu. Nah, habis itu istrinya ini bagaimana? Kembali ke hati. Dikasih waktu. Boleh aja. Ya, sudah itu saya bilang sama dia, ke istrinya, itu masing-masing ke Tuhan. Gak bisa per keluarga. Gak bisa istri membonceng suami untuk bawa ke Tuhan. Masing pribadi, lepas pribadi. Dan lama pulang. Udah, itu kemana tuh dia? Ke dapur api. Waktu pulang mukanya seram. Pernah lihat orang mati yang seram? Dijemput oleh si setan itu. Ya. Makanya hati-hati di dalam mengikuti Tuhan. Jangan sok katakan orang Kristen tapi nggak pernah baca firman Tuhan. Iblis sudah tunggu. Ini kita sudah di akhir zaman. Sebentar lagi dia datang, nggak tahu waktunya seperti apa. Pencuri. Kita sudah di akhir zaman. Sebetulnya sudah harus siaga rohani kita. Dan juga pengumuman di TV bahwa akan terjadi gempa bumi yang sangat besar di Jakarta dan tsunami. Udah siap surat-surat belum? Ya, siapkan semua barang berharga. Jadi kalau itu terjadi tinggal tarik pergi, tapi jangan ingat, jangan lupa Alkitab, jangan ketinggalan. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita boleh lagi melihat bahwa pada waktu Adam dan Hawa hatinya yang tergoda, Yeremia 17 ayat 9, di situ dikatakan betapa liciknya hati. Kadang-kadang lidah tidak ikan ada tulangnya, lidah nggak ada tulang. Berkata lain di hati lain. Sekarang saya bawa firman Tuhan, Yesus ada di sini nggak? Malaikat ada di sini? Iblis ada di sini? Sekarang kepada siapa sekarang kita lagi fokus? Hanya kita yang tahu. Oleh dan sebab itu saya memuji Tuhan. Karena Markus 7 ayat 21-22, Yesus mengajarkan betapa hebatnya dosa di dalam hati. Ya, betapa hebatnya dosa yang di dalam hati. Itu jangan sampai dia beranak. Jangan diternakkan. Harus dicuci dan dikeret dengan pisau salib Tuhan. Saya waktu sedang berdoa puasa untuk seseorang yang sangat-sangat itu ada aja kesalahan yang dia buat, ada aja dia teror. Sampai saya dengan Bapak waktu itu kita ambil doa puasa. Saudara tahu, sering kali saya melihat penglihatan itu. Salib itu besar. Tiba-tiba yang di tengah itu terbuka seperti pintu. Dan sinar itu keluar, saya tidak sanggup melihatnya. Saya tunduk dan saya menangis. Saya katakan Tuhan ampun. Karena kalau kita lihat Tuhan pasti kita mati. Ampun Tuhan. Itu terbuka seperti pintu. Dan cahaya itu luar biasa. Sampai sakit. Waktu saya terangkat sedikit sakit mata saya. Ini kita lihat bahwa kekudusan tidak bisa dicampur aduk dengan dosa yang ada. Sehingga Markus 7 ayat 21-22 Tuhan katakan bahwa betapa hebatnya dosa yang ada di dalam hati. Karena itu dosa tersembunyi.
Allah lihat nggak yang tersembunyi? Lihat dong. Sekarang Allah ada, Allah tahu masing-masing kita, Allah tahu. Tadi saya katakan Tuhan, terima kasih. Ada lagi nanti ada KKR, ada ini. Dan setiap hari saya harus menyiapkan firman Tuhan dengan tema-tema yang berbeda. Ya. Dulu saya bisa tanya kepada suami, karena kita tidak bisa hanya baca aja lalu tulis. Kita harus buka bahasa asli, Yunani dan Ibrani. Kalau enggak jadi bodoh, walaupun punya ilmu teologi ya, tapi bodoh karena tidak tahu tentang sejarah, tidak tahu tentang background yang ada. Satu ketika saya katakan, Tuhan, kenapa diambil? Karena saya harus khotbah di tempat pantolan-pantolan orang-orang yang high class. Kan itu hanya pakai ini, bukan pakai ini. Ya. Setelah saya amin, ternyata terus saya tanya terus kepada Tuhan. Kayaknya saya mau melawan dengan Tuhan. Waktu saya masak sup mendidih, dia jatuh di paha saya, tumpah. Saya teriak Yesus. Saya tahu itu dipukul saya. Berhenti kamu dengan terus ngedumel tentang kenapa diambil. Karena dia selalu share sama-sama, berbagi. Ya, anak-anak saya katakan ke kita aja sih mah nggak sama. Berikutnya tolong di nanti ini di Pemda, Ibu Grace ada di sana. Ini berseri sampai 10 kali karena mereka nggak puas. Tadi itu hatinya apa? Ini saya loncat ya. Sekarang hatinya apa? Kenapa kuning? Karena dia sudah hadir. Roh Kudus hadir, dia betah banget. Firman Tuhan menjadi makanan. Mulutnya nggak berhenti bersaksi dan memuji Tuhan. Matanya senantiasa rakus untuk baca firman Tuhan. Sehingga hatinya diterangi dan semua virus. Contoh binatang ini stroke semua dibuat. Gak sanggup mereka untuk masuk. Ya. Nah, oleh dan sebab itu, di dalamnya dikatakan jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan ini, kita lihat bahwa oleh karena kasih karunia-Nya yang sudah dilimpahkan kepada kita, maka kita memperoleh kesempatan untuk menikmati hari-hari yang Tuhan jadikan bagi kehidupan ini. Saudara, di dalam kehidupan, walaupun jalan ke seleo, atau jalan ke senggol, atau kepotong, ibu-ibu kupas bawang kepotong, jangan bilang ini karena nggak hati-hati. Semua sudah masuk dalam huruf finala. Semua sudah masuk di dalam catatan Allah. Dalam umur sekian kamu akan terjadi ini, kalau tidak taat. Kalau dalam bulan ini kamu akan mengalami ini, kalau kamu tidak bergaul dengan saya. Di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan apa? Hai orang persekutuan, harus penuh stoknya dengan firman Tuhan. Bukan hanya duduk manis mendengar pulang makan minum, bukan itu. Kalau firman masuk, itu saya selalu bawa catatan. Sehingga sampai di rumah tuh saya baca lagi. Ini pendeta sesat nggak? Yang dia katakan ini benar nggak ayat? Ya. Kalau masih diberikan kesempatan, saya akan tanya yang saya khotbah ini. Sedangkan waktu pulang dari gereja HKBP itu kadang-kadang saya dalam hati ini iblis sudah pakai susah banget. Waktu pulang salam-salam dari tanya, tadi firman Tuhan dari mana? Hilang kan? Kita datang persekutuan, firman Tuhan harus masuk sampai ke darah kita, bukan ke telinga saja. Dia harus kuasai seluruh antero hidup kita, supaya kita menjadi pelaku daripada firman. Saya katakan kepada kedua anak saya, jangan pernah sombong.
Karena sombong itu musuhnya Tuhan. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Besok lusa mama sudah pulang. Teruskan misi yang ada. Anak saya yang bungsu sudah sekolah teologi S2 untuk menggantikan saya. Karena kita gerejanya otonom, bukan sinodal. Kalau sinodal bisa dipindahin ke mana-mana, sinodal kayak DPD, AKBP semua. Kita mendirikan itu. Dan itu bisa turun. Kita lihat di sini bahwa di dalamnya ini berat, firman ini berat. Ya. Bukan hoax atau mitos. Enggak. Berat. Karena apa? Jikalau kita terima firman, berarti kita terima itu, kita ambil firman. Dan firman itu harus menyatu dengan roh kita. Sehingga pada waktu kita mengalami deadlock, Tuhan izinkan masalah terjadi. Ya. Dalam titik terendah sekalipun, firman itu kita angkat, kita bicara, kita tuntut sebagai anak. Kan perkataan pertama katakan, hai anak-anakku, perhatikanlah perkataanku. Ya. Jadi apa saja. Ya, saya sering komunikasi dengan Ibu Grace tentang firman Tuhan, apa saja kita bawa, kita doa. Bahkan masuk dalam doa puasa. Karena nggak cukup dengan doa, apalagi mau pimpin KKR, saya sebentar lagi akan berangkat ke NTT. Ya. Itu waktu pertama sekali 50 orang, sekarang sudah 800 orang. Sampai bangunan itu mereka sumbang, jangan di lantai 2, jadi itu sudah dibuka sampai ke belakang. Ya. Tetapi kita harus minta Tuhan jaga hati kita, karena iblis akan main di situ. Dia tahu kelemahan kita. Dia tahu siapa kita. Ya. Oleh dan sebab itu, kalau kita tidak minta Tuhan jaga hati kita, maka langkah kita banyak salahnya, nanti lebih berat lagi. Tapi kalau Tuhan ada di hati kita, selalu ada peringatan, jangan ini, jangan itu. Mana waktu saya? Sesibuk-sibuknya turun dari tempat tidur, mengucap syukur, ambil firman Tuhan. Karena hidup kita ini harus diisi bagaikan tangki, harus diisi oleh kebenaran firman Tuhan, supaya di dalamnya suara Tuhan lebih besar dari suara dunia. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, di dalam kehidupan ini kita harus diperbaharui. Kita harus menjadi orang yang terus diperbaharui, dicuci, mandi baca kuyup dengan firman Tuhan, supaya di dalamnya darah kita itu hanya ada perkataan firman Tuhan. Darah itu apa? Napas. Napas itu siapa yang punya? Tuhan. Dia bisa ambil sesuatu. Dia tahu apa yang sedang terjadi sekarang. Dia kenal nggak kita mati-mati? Saya nggak kenal, tapi Tuhan kenal kita mati-mati. Nah, oleh dan sebab itu kita lihat bahwa kalau sudah ini kita dapat, berarti kita hati kita diperbaiki. Pertahankan ini sampai dia datang kembali. Amin. Jangan pernah lepas sedetik pun. Pertahankan ini, pegang baik-baik ini, karena kalau tidak, dia akan kembali seperti semula. Di mana menjadi Kristen KTP. Kristen yang asal bunyi Kristen, tapi dia tidak pernah baca firman Tuhan. Ini celaka. Jemaat saya cukup keras. Karena jemaat saya itu jemaat pelabuhan. Kadang datang dengan mata merah. Ya. Kadang datang dengan roti putih yang tergantung-gantung. Nah, selalu suara roh Tuhan berbicara. Tegur dia. Ya. Saya bilang, kamu gak mau tegur, kamu gak mau ditegur, nanti Tuhan yang tegur kamu. Kalau siap, lakukan saja. Bawa saja. Banyak-banyak. Ya. Sampai mereka, saya waktu datang di Pemda, dari pintu mereka udah bilang, ini pendeta ayat-ayat. Ya. Saya hanya diam aja, saya katakan iya, ayat-ayat itulah yang menolong hidup ini.
Ya, ada waktu kita mengalami titik yang terendah. Semua ada waktunya. Ada kita di atas, ada kita turun tangga, 5 tangga ke bawah. Kadang-kadang kalau Tuhan ini biarkan kita tempatkan kita lebih dalam lagi. Jadi waktu nyanyi lagu-lagu yang ada itu harus masuk. Dia kuasai kita. Karena Tuhan duduk di atas ujian. Kalau Tuhan duduk di atas ujian, seluruh eksistensi kita diperbaharui sesuai dengan ujian. Sampai di sini dulu ini. Kita lihat kembali di dalam firman Tuhan ini bahwa di dalam kehidupan ini senantiasa oleh karena kasih-Nya kita dilimpahkan, kita diberikan boleh kesempatan untuk bergaul dengan Tuhan. Rebut waktu itu. Dan harus ada waktu untuk Tuhan. Sesibuk-sibuk apapun harus ada waktu untuk Tuhan. Sehingga di dalamnya waktu kita berdoa, Tuhan juga punya waktu dong dengar doa kita. Jangan kita mau didengar aja doanya. Giliran Tuhan suruh kita untuk lagi belajar, kita nggak mau belajar. Pada hari ini yang sangat berbahagia, mari kita lengkapi aktivitas kita dengan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan di dalam pasal 4, Amsal 4 ayat 20-27. Topik yang kita tampilkan kali ini adalah menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya. Saya percaya Bapak bisa sampai jenjang di atas itu perjuangan bukan sedikit. Ada air mata. Ya, ada tersinggung, ada juga sampai mungkin patah hati. Tapi karena itu panggilan, beliau sampai kepada titik waktu tadi saya lihat dan katakan luar biasa. Perjuangannya bukan sedikit. Bisa maju karena ada ibu di samping. Ya. Terima kasih itu kerendahan hati. Saya tadi masuk saya lihat nggak semua orang yang berhasil itu bisa membuka pintu rumah mereka untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Saya berterima kasih ke Tuhan hari ini saya diantar ke tempat ini karena di dalamnya didikan dan ajaran yang Salomo buat untuk kehidupan kita ada 2.900 tahun yang lalu. Dididik antara ajaran firman Tuhan tentang ayat-ayat sangat relevan dengan kehidupan kita sampai masa kini. Jadi firman Tuhan itu bukan hoax, firman Tuhan itu bukan usang, tapi firman Tuhan itu sangat kuasa, sangat membuktikan bahwa lewat firman Tuhan. Ada seorang ibu waktu dia kanker ini, dia katakan begini, Bu, saya nggak punya uang. Saya hanya tutup mata, saya bilang Tuhan dengar. Ini bagaimana Bu? Baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu terus menerus karena firman Tuhan akan mengikis kankermu habis keluar dari tubuhmu. Dia jangan gak punya duit ya, boro-boro BPJS, mau pergi aja ke dokter gak punya apa-apa. Tapi punya Yesus kan saya katakan masih ada sisa. Baca dari Kejadian sampai Wahyu terus bolak-balik. Waktu sesudah 3 bulan dia baca, dia pergi kontrol ke dokter. Sorry, ini iblis selalu masuk. Dia kontrol ke dokter, dokter katakan, ibu minum apa? Maksudnya di CT scan semua bersih. Lalu dia katakan, dia angkat firman, dia bilang, ini obatnya. Gak ada, saya gak punya uang, tapi saya punya Yesus. Syarat. Apa sih? Jangan jadi begitu. Enggak, saya lihat Tuhan tolong saya sembuh Bu. Hanya baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, bulak-balik. Sekarang saya tanya, orang Kristen di sini yang baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu udah berapa kali? Semua
semua mengirimkan kita. Senyum nih ya. Belum terlambat pulang baca ya. Baca. Karena disitulah obat. Disitulah dia hadir. Disitulah umurmu hadir. Disitu napasmu dipelihara. Siapa sih kita ini? Debu. Kita nggak ada apa-apanya. Ya. Oleh dan sebab itu di dalam kehidupan Salomo juga mengingatkan agar hendaknya kita semua berjaga kehidupan kita, agar kita semua menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Sebab dari situlah hati yang terjaga dan kudus, tulus terpancar kehidupan kita. Hati yang takut akan Tuhan akan memancarkan kehidupan kita dan penuh sukacita. Ibu bapak saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, tolong terus orang baca, jangan saya aja ngomong. Mazmur 19 ayat 10 apa dia bilang? Cepat buka firman, jangan duduk, jangan bengong. Mazmur 19 ayat 10. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang. Mazmur 19 ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci. Takut akan Tuhan itu suci. Takut berarti hati itu sudah dikerat, hati itu sudah mandi basah kuyup tentang firman Tuhan. Hati itu ada hati Tuhan di hati kita. Wajah Tuhan ada di wajah kita. Perkataan Tuhan ada dalam perkataan kita. Amin. Takut akan Tuhan itu suci. Bukan pamer. Bahwa saya orang Kristen, kalau kita jalan kita lihat orang bawa Alkitab, wah itu saudara saya. Tapi nggak tahu, dia bisa, dia tahu nggak isi firman? Atau hanya pajangan bawa. Orang menyanyi puji Tuhan, koor dan lain sebagainya. Masuk nggak itu pujian ke darah? Ya, kita kalau dekat dengan Tuhan, Mazmur 62 katakan, hanya aku di orang persekutuan, halo, hanya dekat Allah saja. Amin. Dekat Jokowi kacau. Dekat Prabowo apa lagi? Dekat Kirban apa lagi? Gak ada jasanya dari SMA sampai S1, S2 itu semua bohong. Jadi sekarang nggak tahu dia diangkat apa enggak. Itu cara Tuhan. Ya. Saya nolak, roh saya nolak. Ya. Saya katakan Tuhan, hamba-Mu yang hina-hina, yang kecil seperti cacing Yakub ini, hamba naikkan doa kepadamu. Biarlah negara ini menjadi negara yang takut Tuhan, bukan negara yang abal-abal, yang tameng dan juga hanya jadi tumbal. Oh tidak, Tuhan, saya mau supaya pekerjaan Tuhan dari Sabang sampai Merauke, hamba-hamba Tuhan, orang percaya, menjadi corong Allah dan menjadi orang kesaksian bagi negara dan bangsa ini. Betawi sudah bentuk persekutuan. Banyak mereka Betawi sudah bertobat. Mereka berdoa pakai kopiah dan pakai pakaian adat Betawi. Mereka terus berdoa dan saya memuji Tuhan. Saya melayani dalam bahasa Sunda, orang Sunda makin banyak orang bertobat di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kita di sini? Apa yang kita buat untuk Tuhan? Apakah saya datang ke persekutuan duduk manis, habis berdoa, makan-makan, pulang? Bukan itu. Gak perlu. Ya. Sudah berbuah belum saya? Sudah ada yang saya berikan untuk Tuhan belum? Atau saya jadi Kristen yang nyanyi-nyanyi, ya berdoa-berdoa, kasih persembahan, datang-datang, makan habis makan pulang. Bukan itu. Ya. Tuhan gak suka yang itu. Tuhan lihat ini. Hati. Mulai besok, minta maaf. Belajar diri kita masing-masing, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Supaya kita mengerti apa sih yang Tuhan mau. Jangan jadi Kristen yang abal-abal. Yang gak jelas.
Jangan hanya duduk manis. Jangan. Ya. Makanya hamba-hamba Tuhan yang sungguh takut akan Tuhan, sedikit salah langsung malaikat tampar. Karena apa? Gak boleh ada noda. Bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir ke luar untuk ke Kanaan, keluarnya jutaan. Sampai di sana hanya sedikit ribuan. Karena di dalam perjalanan mereka tiang awan, tiang api, hebat ya, manja banget. Baju nggak kotor, sepatu juga nggak kotor, badan juga nggak dekil, ya. Semua dipelihara Tuhan. Tetapi sampai di sana karena Musa sendiri tidak berkenan ke sana karena apa? Dia pukul batu. Mereka sudah minta air, berteriak, marah, dia emosi juga pukul batu sampai dia sendiri tidak diperkenankan masuk dalam Kanaan. Siapa yang masuk Kanaan? Yosua, Kaleb, ya, dan yang lain sebagainya. Itu satu contoh rohani. Ya. Di dalam kita bergaul, kita harus cari teman doa, teman yang sharing. Tuhan bicara apa hari ini? Ya. Kalau kita pacaran, selalu semua indah ya, manis. Semua pernah begitu. Yang belum nanti camkan ini. Manis. Firman itu juga manis. Bergaul dengan Tuhan manis. Bergaul dengan Tuhan aman. Ya. Oleh dan sebab itu kita memuji Tuhan dan mengucap syukur. Sekarang pertanyaannya, Tuhan sudah masuk di dalam hati kita. Tuhan sudah bicara. Mukanya jangan begini. Senyum, karena kalau sukacita Tuhan ada di hati, smile. Walaupun nggak punya duit. Satu kali saya pimpin firman Tuhan, saudara, luar biasa. Ada uang masuk untuk kolektor. Sudah pakai hak tinggi, nyonya bawa firman Tuhan. Sampai selesai, pulang kan salam-salaman kan. Iblis mulai bisik, berhasil ya? Tuhan tolong saya. Terus udah begitu, amplop-amplop untuk pokok doa saya masukin ke jas saya. Dengan aksinya, tahan taksi dulu belum ada apa? Deklingko, belum ada Grab, Maxim, Gokar dan lain sebagainya. Aksi. Suami saya melayani di lain, saya melayani di lain. Duduk saya dalam taksi. Di tengah jalan iblis bisik, mau bayar pakai apa? Tadi uang yang kolektor udah di semua kasih masuk. Oh Tuhan, Tuhan jangan permalukan saya. Terus suara itu bilang, coba itu masukin tanganmu ke saku. Ini pokok doa ada satu. Tebal dia pakai karet. Oh duit. Tuhan terima kasih. Dia tidak permalukan saya. Ulang saya bersaksi kepada suami saya. You tahu tadi apa yang terjadi? Actionnya itu pakai pasir kolektor. Udah amat. Biar Tuhan yang urus. Pulang iblis bisik sama saya, mau bayar pakai apa? Tapi Tuhan tidak permalukan hambanya. Selain pokok doa, ada juga happening di dalam. Amin. Kita memuji Tuhan karena kalau kita bergaul dengan Tuhan, ada aja berkatnya. Ada aja cara Tuhan. Nah, oleh dan sebab itu saya memuji Tuhan dan mengucap syukur. Sekaitan dengan itu, kali ini kita akan membaca, menyimak, mempelajari dan merenungkan firman-Nya tercantum dalam Amsal berapa? Halo? Ayat 20 sampai? Ingat baik-baik. Ya. Lalu kita lihat kembali. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hai anakku, perintah, jagalah dan perhatikanlah perkataanku. Ingat ya, ini ayat-ayat kunci.
Sesudah itu kita lihat bahwa secara tersurat dan tersirat Alkitab mencatat bahwa Salomo memberi nasihat agar orang Israel bertobat. Yang paling mewah rumah Tuhan didirikan oleh siapa? Oleh Salomo. Ya. Lantai dan dinding juga dari emas. Tapi sekarang sudah jadi apa? Tempat apa? Masjid Aqsa. Ya, kita lihat di sini bahwa di dalam kehidupan kita jaga baik-baik secara ekspresi dan implisit. Alkitab juga mencatat bahwa Salomo kemudian menuturkan bahwasanya didikan dan ajarannya dan nasihat itu senantiasa harus dijalankan. Tadi saya katakan kalau pelayanan di kota berbeda dengan pelayanan di pelabuhan. Ya. Kadang-kadang lagi khotbah, Roh berbicara itu dukun. Turun cepat rebut itu. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, suara Tuhan dekat sekali. Dekat sekali, sangat dekat. Makanya jangan main-main. Karena Galatia 6 ayat 7 katakan, orang persekutuan gitu loh. Allah tidak mau dipermainkan oleh janji-janji manusia. Tolong baca firman Tuhan dan ayat-ayat kunci itu harus tersimpan di sini. Jadi pada waktu Anda mengalami deadlock, ayat itu tuntut Anda punya sebagai anak itu bisa nagih ke Tuhan. Karena dia Bapa, kita anak. Nah, oleh dan sebab itu kita memuji Tuhan. Dalam konteks ini, periksa dan perhatikan firman Tuhan yang tercantum di Amsal 4 ayat 22 dan 23. Kitab suci mengatakan, karena itulah menjadi kehidupan bagi mereka yang menyelamatkan, mendapatkan dan kesembuhan. Ya, kita memuji Tuhan dan mengucap syukur di dalam kehidupan ini. Lukas 21 ayat 34, tolong seorang baca. Lukas 21 ayat 34 dengan suara keras. Kepersekutuan bawah firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemakan serta kepentingan duniawi dan supaya hatimu jangan menjadi jauh bagimu. seperti suatu jahat. Ya, hati-hati. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat dengan pesta pora, kesombongan, macam-macam kekafiran. Ya, di dalamnya kita boleh memuji Tuhan dan mengucap syukur. Karena paling bahagia kalau kita dapat suara Tuhan. Paling aman kalau kita dapat tangan Tuhan. Ya. Jangan mengaku Kristen tapi nggak pernah baca firman Tuhan, yang ketawa iblis. Jangan pernah mengaku predikat sebagai seorang yang mengikut Kristus, tapi dia nggak tahu isi dan pelajaran peraturan dan ketetapan firman Tuhan. Saya bertobat dengan salah satu hamba Tuhan dari Korea. Dia udah meninggal. Waktu kami ikut seminar, dia sudah 377 kali baca firman Tuhan dari kejadian sampai waktu. Waktu dia khotbah, semua konkordansi, semua dogma sudah ada di sini. Kita masih buka Alkitab, dia enggak. Ini. Di situ saya katakan, wow, ketinggalan saya. Harus bertobat tadi saya. Ulang saya dengan suami terus berpacu baca. Ulang balik lagi. Makin kita baca, makin baru rahasianya. Karena itu firman, bukan majalah. Makin kita baca, kita makin bodoh. Karena itu firman. Itu bukan berita Kompas. Kenapa saya katakan bodoh? Karena firman tidak bisa ditelaah oleh otak manusia. Kalau roh tidak memimpin kita. Oleh dan sebab itu, Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus,
supaya kita tidak larut dalam foya-foya dan mabuk minuman keras, bahkan juga menjadi penipu. Bawalah hidup ini menjadi rumah doa Tuhan, supaya kita bergaul dengan Tuhan. Pertanyaannya, firman keras? Hari ini keras firman? Firman itu bagaikan apa? Keterangan kedua. Bukan kayak itu yang ngomong. Takut Tuhan? Baca ya, jangan datang aja. Jangan nenteng ada firman. Dan jangan banyak nenteng HP. Firman. Saya di gereja, jemaat saya jangan pernah pakai HP. Saya suruh pulang. Ya. HP itu kan harus dicas kalau habis. Kita perlu dicas nggak? Supaya firman Tuhan, stok firman Tuhan jangan habis di kita. Ya. Nah, oleh dan sebab itu, mari ibu bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, buanglah mulut serong dan juga padamu, jauhkanlah bibir yang dolak dalik padamu. Lalu marilah kita baca dan kita pelajari firman Tuhan yang tercantum dalam kitab Amsal 4, 24-25. Tuhan berfirman, buanglah mulut serong daripadamu. Maksud mulut serong, suka gosip. Dan jauhkanlah bibir yang dolak dalik daripadamu, suka tipu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap tataplah mukamu bersama dengan firman. Tajam loh firman ini. Ya. Waktu Ibu Grace telepon saya bilang, Tuhan firman apa ya? Karena temanya sudah begitu banyak, karena setiap kali kan diminta khotbah kan enggak tentu kasih kampung aja, orang pasti kan bosan ya. Tapi kita harus terus gali. Ada B2, B1, ya toh. Ada juga itu ikan bakar, ya ayam panggang. Itu harus bagi macam-macam supaya selera orang makin jadi kenyang orang. Ya, jangan nanti ada yang sudah saya khotbah di sana dia datang khotbah itu lagi. Enggak, harus yang lain, harus yang baru. Di sini Alkitab mencatat bahwa Salomo kemudian menasihati agar hendaknya kita semua membuang mulut serong dari kehidupan kita, agar hendaknya kita menjauhkan bibir yang dolak dalik. Katakan ya, tidak, lebihnya jahat. Ada nggak di firman? Di mana? Ada. Di mana? Matius 5 ayat 37. Saya ada yang ngoceh dari tadi, yang lain nggak punya action nih. Harus dong. Matius 5 ayat 37 baca. Apa sih dibilang di dalam firman itu? Enak ya nontek. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebihnya nggak ada solidaritas, nggak ada kompromi. Berani nggak katakan di tengah-tengah masalah keluarga, masalah masyarakat, masalah umum, masalah di kantor, masalah di rumah sakit, berani nggak katakan iya di atas ya, tidak di atas tidak, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lebihnya apa? Jahat. Berani nggak? Diusir, bahkan dimaki. Saya sudah sering dapat itu. Tapi orangnya, satu kali waktu di Sumatera melayani, tadi kasih itu ya air teh. Giliran di tempat saya tuh air tehnya tuh ada bebusa putih. Jadi saya pikir kehabisan gula, mungkin dia pakai gula tepung. Ini pikiran lurus-lurus. Jadi nggak berpikir yang negatif-negatif, berdoa. Betino nih, kalau minum, maksudnya orang Sumatera, perempuan itu disebut betino. Semua ambil, saya juga ambil, aus banget.
Karena kita dibawa katulistiwa tuh di Sumatera. Minum. Baru setengah saya udah taruh, roh bicara, taruh di situ. Yang kasih gelepak-gelepak busanya keluar dari mulut. Layani berdoa pergi di situ selesai, kasih saya bilang bikin minum, kasih minum. Baru dia berlutut ke saya, kenapa kamu? Saya bilang, saya yang taruh racun supaya mati, jangan datang injili kami. Tempat duduk aja kalau saya duduk pulang tuh dicuci sama rinso, jemur itu seminggu di panas karena najis. Banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, bisa hidup sampai hari ini, bertemu dengan para malaikat Tuhan di sini karena izin Tuhan. Amin. Jangan manjakan diri, tetapi kita harus punya pengalaman bersama dengan Tuhan supaya Tuhan bekerja, Roh bekerja, maka kita berani katakan ya, tidak, lebihnya jahat. Saya senang itu pendeta Yana dari NTT yang sedang, kalau lihat di YouTube kelihatan keras, lucu, tapi dogmanya tinggi. Ya, satu-satunya yang dia ngomong itu semua isi. Salah satunya waktu orang mati biasa orang taruh apa di dalam peti? Alkitab, gitu, barang-barang mahal, sepatu baru. Pada waktu dia hidup nggak dibeliin sepatu, ya. Terus dia hidup dia sendiri nggak baca firman Tuhan. Firman Tuhan kita emang dia bangun nanti di kuburan baca firman Tuhan, ya. Terus itu kasih selimut, kalau orang Timur kasih selimut yang mahal-mahal itu tutup di badannya. Waktu saya datang itu saya katakan Kak, tadi orang itu ya nggak punya, kasih. Loh, mama ini katanya bisa kualat loh, kualat gimana firmannya? Ya. Harus berani katakan ya, tidak. Angkat itu kita. Angkat itu dia punya gelang emas dengan itu, angkat. Taruh di gereja supaya itu bisa diuangkan dan dibagikan kepada deponia. Ya. Sini kita lihat aneh-aneh orang Kristen itu kadang-kadang ditunggangi oleh iblis dengan macam-macam, bawalah dia punya baju. Kemarin pendeta HKBP nggak mau kasih kubur orang karena tas kenang-kenangannya dikasih masuk di peti, nggak boleh. Saya dalam hati ini memang perlu ada kebenaran besar-besaran di dalam negara dan bangsa ini supaya orang tahu yang sebenarnya. Ya, waktu meninggal saya ke Kupang pergi pas mau itu lihat peti, saya tanya aduh petinya dengan marmer berapa ya? 22 juta. Waktu dia sakit, waktu dia itu pernah kasih dia 22 juta. Dengan pamer waktu mati. Dia udah nggak tahu apa. Waktu hidup. Dan dia suka kasih macam-macam di dalam peti. Kelihatan kafirnya. Ya. Kelihatan bahwa dia nggak bergaul dengan Tuhan. Dia nggak tahu firman Tuhan. Masih banyak di sana. Di sini juga masih banyak. Makanya perlu kita yang ikut persekutuan ini action untuk cari jiwa. Ya, untuk cari jiwa itu awas. Banyak sekali. Yang masih percaya dukun lah, yang masih mau orang pintar, pada itu orang bodoh bukan orang pintar. Ya, banyak sekali. Nah, oleh dan sebab itu biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan kita pada hari ini. Masih mau? Waktu yang diberikan ke saya 30 sampai 60 menit. Tapi saudara itu duduk keram. Firman pada hilang. Sekarang saya tanya sedikit sebelum kita tutup. Di mana terdapat? Jangan rame-rame jawab ya. Yang tahu angkat-angkat. Katakan ya, tidak, lebihnya jahat. Mantap, semua bisa masuk surga. Ya. Oh, saya nggak lihat. Jangan di mana? Jangan ditimbulkan. Nakal. Kasih tahu.
Ya, firman Tuhan tidak ada kebetulan. Ya. Lalu kita lihat kembali di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan lagi, boleh katakan Mazmur 24. Tadi saya katakan ayat 14 apa bunyinya? Semua melotot loh, dengar loh. Gak pedih. Mazmur 25 ayat 14 boleh nyontek, tapi jangan ini ditimbulkan. Kalau berkaul karib atau bersahabat dengan Allah, dia akan bukakan rahasianya pada kita. Rahasia Allah mahal, gak semua orang dapat. Oleh dan sebab itu, Mazmur 26 ayat 2 dikatakan, ujilah aku. Uji aku Tuhan. Kita kan gak tahu hari esok. Ya, contoh tadi saya baru ketemu, baru ngobrol, jadi panggil. Ya, itu mendadak. Ya, saudara tahu waktu almarhum meninggal, saya 6 bulan di Baswe, nangis berdoa, diam di situ, sampai orang kira mungkin saya dipukul suami, nangis gak berhenti, kayaknya jangan diambil Tuhan. Ya. Tuhan hajar saya juga luar biasa. Kita nggak bisa lawan. Ya. Nah, sesudah saya tenang dan saya katakan saya serahkan, saya berserah. Oh, nggak gampang. Pendeta juga manusia, bukan malaikat. Ditinggal itu paling sakit, saudara. Sakit, sangat sakit. Kalau ditinggal hanya ibu rumah tangga biasa, langgeng. Tapi ditinggal saya harus di sinode, saya harus jadi gembala, saya harus pegang barokah persekutuan, saya harus berangkat untuk melayani di tempat-tempat lain. Itu bukan sesuatu yang gampang. Sebetulnya rapuh, tapi di situ Tuhan kuatkan saya, katakan kepada majelis, doakan saya, nggak sanggup. Dan tidak pernah mimpi saya. Tetapi di sini saya lihat justru tidak mampu, di Tuhan mampukan. Justru saya katakan aku cacing Yakub Tuhan, aku nggak ada apa-apanya Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, tangan Tuhan jangan pergi. Ya, berlutut tikam lutut, berdoa minta ampun ke Tuhan dan minta hadiratnya. Karena tanpa Tuhan kita nggak ada apa-apa. Oleh dan sebab itu, dan biarlah firman Tuhan cukup dulu ya sampai di sini, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Dan praktekkan itu. Praktekkan itu. Tuhan tahu loh, pulang sampai rumah Tuhan nanti yang bicara, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ya, supaya kita boleh mengalami pimpinan Roh Tuhan di dalam kehidupan dan keterbatasan kita. Untuk itu kita bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian sebagai tanda pengucapan syukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Raise my up, tetapi dalam bahasa Indonesia, saat jatuh dan tak berdaya, kita menyanyi dalam sikap doa.
berdosa kita di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan, ini aku orang berdosa. Saat kami jatuh, Tuhan angkat dengan tangan-Mu. Hari ini menjadi satu pembelajaran dalam kebenaran firman Tuhan. Hamba terbatas untuk menjelaskan tentang hal kekekalan, tetapi biar Roh Kudus berbicara dalam hati kami masing-masing, hingga kami tidak pulang kosong, tapi kami sudah diisi, dan kami mau menjalankan isi itu Tuhan, supaya kedatangan Tuhan yang mendadak bagaikan pencuri, kami siaga rohani. Terima kasih Bapa yang baik, kami tahu Kau ada di sini. Berkati keluarga di sini, berkati rumah ini, berkati kami semua yang sedang tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kami tahu tangan Tuhan turun memberkati kami masing-masing, sehingga di dalamnya kekayaan dan kekudusan firman masuk sampai ke darah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan persekutuan ini terus berlangsung dan makin banyak jiwa boleh dimenangkan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Pendeta Sarah untuk firman yang sudah ditaburkan. Tuhan Yesus memberkati. Kembali silakan duduk Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita percaya sebelum waktu kita habis di dunia, persiapkan hati kita untuk kita menyambut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang mau katakan amin.